Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Yusuf. Ya, mana suaranya? Tepuk tangan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, masih tentang operasi bilangan bulat ya. Kalau kemarin sudah tentang penjumlahan, sekarang kita ke pengurangan. Tetap masih ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Di sini tetap ada dua lagi juga caranya. Yang pertama menggunakan garis bilangan, dan yang kedua adalah menggunakan aturan operasi. Kita cek dulu yang menggunakan garis bilangan ya. Oke, kita lihat aturannya. Nah, di sini ke kanan masih positif, ke kiri masih negatif ya. Tapi dengan catatan itu untuk yang angka pertama. Jika sudah angka kedua atau setelah ada tanda operasi kurang ya, angka yang dikurangi itu akan berubah ya. Kalau tadi sebelumnya ke kanan positif, ke kiri negatif, nah ini kebalik, jadi ke kanannya negatif, ke kirinya jadi positif. Maksudnya apa sih Pak? Pokoknya intinya gini, setelah dia kena tanda kurang, berarti angka setelahnya itu akan terbalik. Kita coba ya. Kita lihat di sini ada garis bilangannya. Kita lihat operasinya 3 dikurang 2. 3 adalah positif, 2-nya adalah positif. Nah, tapi di sini ada tanda kurang. Ingat, kalau kemarin itu jumlah. Kalau jumlah, aturannya sama. Semua kanan kiri, kanan positif, kiri negatif. Tapi kalau ketemu kurang, nih, yang berubah adalah sebelah sini. Positif berarti dia ke kiri, negatif berarti dia ke kanan. Kita coba. Kalau yang sebelah sini masih sama, positif itu ke kanan, negatif itu ke kiri, berarti 3 positif, berarti 3 ke kanan. Dari angka 0, 1, 2, 3, 3 ke kanan. Nah, tapi kata Pak Yusuf tadi, karena dikurangi, 2 positif itu enggak 2 ke kanan lagi, tapi jadinya 2 ke kiri ya. Berarti dikurangi 2, berarti 2 ke kiri, 1, 2. Berhentinya di 1 ya, karena hasilnya sama kan, 3 dikurang 2 adalah 1. Oke, seperti itu. Gimana? Sampai sini masih gampang ya, karena dia masih sama. 3 dikurangi 2 ini masih operasi bilangan cacah juga seperti ini, sama gampang. Kita coba contoh selanjutnya. Pak Yusuf punya operasi 2 dikurangi negatif 4. Oke, di sini 2 dikurangi negatif 4. Seperti tadi, kalau yang sebelah sini masih normal. Ini apa? Positif. Ini negatif. Nah, yang ini masih normal. Berarti 2 masih ke kanan. 1, 2. Nah, karena dikurangi, negatif jadi apa tadi? Ke kiri apa ke kanan? Iya, lawannya, karena sudah ketemu kurang, sebelah sini jadi lawan. Negatif dia jadi ke kanan, berarti 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya 2 dikurangi negatif 4 adalah 6. Gimana? Masih bingung? Intinya pokoknya kalau yang sebelah sini masih normal, positif ke kanan, negatif ke kiri. Tapi sebelah sini karena dia ketemu angka diambil, dikurang, maka negatif jadi ke kanan, positif jadi ke kiri. Kita coba contoh lain. Negatif 3 dikurangi 4. Ini negatif, yang ini positif. Ya. Kalau sebelah sini masih normal, 3 negatif, berarti 3 ke kiri. 1, 2, 3. Sekarang dikurangi 4 positif. Nah, karena dia positif, kemudian dia setelah tanda kurang, berarti kebalik, jadi ke kiri. Berarti 1, 2, 3, 4. Sehingga hasilnya negatif 3 dikurangi 4 adalah negatif 7. Mana? Kita lihat contoh terakhir. Ya, yang ini negatif, yang ini negatif. Tadi kalau sebelah sini masih normal, berarti negatif 2, berarti masih ke kiri. 1, 2.
dikurangi negatif 4. Karena ketemu kurang, berarti ini dia kebalik. Jadinya negatif ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya negatif 2 dikurangi negatif 4 adalah positif 2. Bagaimana sampai sini? Apakah kalian mengerti? Jika kalian belum mengerti, kalian boleh kembali lagi dari awal untuk melihat cara menggunakan garis bilangan. Materi penting karena nanti ketika di ulangan, baik di PH maupun di PAS ini akan keluar. Makanya kalian harus kuasai. Gimana? Kalau kalian sudah mengerti, ayo kita lanjut menggunakan aturan operasi. Ya, sekarang kita menggunakan aturan operasi bilangan bulat. Aturannya masih sama, ya, seperti yang kemarin. Karena kita akan menggunakan penjumlahan. Loh, kan di sini operasi bilangannya pengurangan, Pak Yusuf. Kenapa pakai aturannya penjumlahan? Ya, jadi begini. Untuk operasi pengurangan bilangan bulat, itu kita bisa ubah dulu ke penjumlahan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Ya, contoh di sini yang pertama, 2 dikurangi 3. Ya, positif dikurangi positif. Nah, tanda pengurangan ini akan bisa Pak Yusuf berubah jadi penjumlahan. Jadi 2 ditambah. Nah, 3-nya tadi positif kan? Ketika sudah menjadi penjumlahan, berarti berubah menjadi 2 ditambah negatif 3. Pak Yusuf ulangi. Ini tadinya adalah 2 dikurangi 3. Kurang ini Pak Yusuf akan rubah menjadi penjumlahan. Tapi yang sebelah sini, 3-nya yang tadi positif berubah menjadi negatif. Berarti 2 dikurangi 3 itu sama dengan 2 ditambah negatif 3. Gimana? Sampai sini kalian mengerti? Kita coba lagi. 5 dikurangi 4. Berarti untuk berubah menjadi penjumlahannya adalah 5 ditambah negatif 4. Ya, tadinya kan 5 dikurangi 4 berubah jadi penjumlahan nih, jadi 5 ditambah negatif 4. Bagaimana? Gampang kan? Coba kita lagi. Nah, di sini beda tanda. Lihat. 3 dikurangi negatif 6. Ini ada tanda kurang, di sininya negatif. Ya, kalau dia berdempetan nih seperti ini nih, kurang ketemu negatif, sebelah sininya berubah jadi penjumlahan. Nih, yang ini sama ini berubah menjadi penjumlahan seperti ini. Yang 6-nya tadinya negatif, di sini berubah jadi positif. Ulangi, kalau yang atas dikurangi positif 4 itu berubah jadi ditambah negatif 4. Tapi kalau dikurang negatif itu hanya berubah menjadi penjumlahan saja. Yang ininya nggak berubah jadi negatif kayak ini, tapi dia berubah positif. Kenapa? Karena yang tadinya ini dia positif berubah jadi negatif, tapi ketika dia berubah dari negatif, dia berubahnya jadi positif. Ya, bisa kan bedainnya ya? Kalau ini dikurang 4, di sini ada dikurang negatif 6. Ya, berbeda. Nih, kita lihat contoh lagi. 4 dikurangi negatif 7. Nah, berarti tadi yang ininya nih, berdempetan ini berubah menjadi jumlah langsung. 4 ditambah 7. Jadi 7-nya nggak negatif lagi. Tapi kalau yang atas, yang 5 dikurangi 4, ini 4-nya berubah jadi negatif. 5 ditambah negatif 4. Gimana? Kalian harus benar-benar mengerti. Jangan sampai tertukar. Karena konsep ini yang menjadi landasan kalian untuk melakukan operasi selanjutnya. Ya, ketika kalian pengurangan dirubah dari penjumlahan, kalian akan kalian akan menyelesaikan operasi yang sebelah sini, yang penjumlahannya. Gimana? Kita contoh selanjutnya deh. 5 dikurang 7 berarti jadi apa? Ya, 5 ditambah negatif 7. Oke, selanjutnya negatif 3 dikurangi 2 berarti berubah menjadi, iya, yang ininya berubah jadi tambah, yang ini jadi negatif 2. Kalau kata Pak Yusuf tadi negatif ketemu ini jadi positif. Enggak,
lihat yang negatifnya yang sebelah sini. Kalau ini kan di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu tuh tidak usah dirubah jadi positif, enggak, jadi tetap ditulis negatif juga ya. Jadi dikurangnya berubah jadi tambah, 2-nya berubah jadi negatif. Beda sama yang atas. Kalau ini kan positif 5, tetap positif 5. Ini juga sama negatif 3, tetap jadi negatif 3. Tapi yang pengurangannya berubah jadi penjumlahan, sebelah sininya jadi negatif. Juga sama, jadi negatif. Kita lanjut. Yang tadi 2 dikurangi negatif 1. Nih ada ini berdekatan, berarti berubah hanya jadi 2 ditambah 1 ya, karena ini pengurangan ketemu negatif berubah jadi penjumlahan saja. Yang satunya nggak usah jadi negatif ya, ingat ya. Terakhir negatif 6 dikurangi negatif 9, berarti yang berubah yang ini, yang tengahnya ini sama ini berubah jadi apa? Positif. Jadi penjumlahan ya, maaf ya. Jadi negatif 6 ditambah 9. Yang sebelah sininya nggak berubah, masih negatif 6. Pokoknya yang sebelah kirinya nggak berubah, yang berubah itu sebelah kanan. Kalau yang tadinya positif jadi negatif, tadinya negatif jadi positif. Ya, bisa ya. Kalau kalian masih bingung, kalian pelan-pelan bisa diulangi video ini ya. Gimana? Kalau kalian sudah mengerti, kita lihat ke contoh ya. 1, 5 dikurangi 7, berarti kita rubah jadi 5 ditambah negatif 7. Tadi cara mengerjakannya gimana? Pakai tanda yang biasa nih. Kalau dia sama tanda, berarti penjumlahan. Kalau dia beda tanda, berarti pengurangan. Ini positif, ini negatif. Beda tanda, berarti dikurang apa dijumlah? Ya, dikurangi. Kurangin aja, 7 kurang 5 2. Positif apa negatif? Lihat angka terbesarnya. Ya, ini yang negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Kita lihat contoh kedua. 3 dikurangi negatif 2. Tadi kalau ini kurang ketemu negatif, yang ininya berubah tanda jadi positif. Jadi penjumlahan 3 ditambah 2. Ini gampang ya, jawabannya adalah 5. Kita lihat contoh ketiga. Negatif 9 dikurangi 4. Ini sama kayak yang pertama nih. Ini berubah jadi tambah, tapi sebelah kanan jadi negatif. Berarti negatif 9 ditambah negatif 4. Oke, kalau sudah, kita lihat sama tanda apa beda tanda? Sama. Berarti dikurang apa dijumlah? Ya, dijumlah. Berarti 9 tambah 4 adalah 13. Lihat angka terbesarnya, 9 adalah negatif. Berarti hasilnya juga negatif. Lanjut yang terakhir. Negatif 8 dikurangi negatif 5. Yang ini dirubah sama kita. Pengurangan ketemu negatif jadi jumlah saja. Yang 5-nya nggak usah jadi negatif lagi. Berarti negatif 8 ditambah 5. Sama tanda apa beda tanda? Beda. Berarti dikurangi apa dijumlah? Ya, dikurangi. 8 kurangi 5, 3. Tandanya negatif apa positif? Lihat yang besar, 8-nya negatif, berarti hasilnya negatif. Bagaimana untuk operasi bilangan bulat yang pengurangan? Apakah lebih mudah daripada penjumlahan? Yang pasti sih ada agak lebih ribet ya, karena akan dirubah dulu jadi penjumlahan baru kita kerjakan. Makanya kalian harus hati-hati dalam mengerjakan operasi bilangan bulat untuk pengurangan. Jangan sampai tertukar. Ya, kalian harus benar-benar teliti dalam mengerjakannya. Pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Yang penting jawaban kalian benar. Oke, segitu saja dari Pak Yusuf. Kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Ya, tetap semangat belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.